Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal pasal 10 ayat 31 dan 32. Demikianlah sabda Tuhan. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar mengetahui hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik tipu muslihat. Tema renungan saat ini adalah kata-katamu bisa menguatkan atau menyakiti. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, pernahkah kita mengalami hal ini? Kita sedang sedih, lalu ada teman yang datang dan berkata, "Kamu pasti bisa, aku percaya sama kamu." Rasanya hati jadi hangat dan semangat muncul lagi, bukan? Tapi sebaliknya, pernahkah kita mendengar seseorang berkata hal yang menyakitkan tentang kita? Entah secara langsung atau lewat gosip. Kata-kata itu bisa membuat hati kita terluka dan semangat kita hilang begitu saja. Ada kisah menarik tentang seorang anak yang marah dan suka berkata kasar. Suatu hari, ayahnya memberinya sekantong paku dan menyuruhnya memaku pagar setiap kali ia marah atau mengucapkan kata yang menyakitkan. Di hari pertama, pagar itu penuh paku. Tapi lama-kelamaan jumlahnya berkurang karena anak itu mulai belajar untuk mengendalikan diri. Setelah beberapa minggu, ayahnya menyuruh anak itu mencabut semua paku yang sudah ditancapkan. Saat selesai, mereka melihat pagar itu penuh lubang. Sang ayah berkata, "Nak, setiap kata kasar yang keluar dari mulutmu seperti paku itu. Meskipun kamu sudah meminta maaf, luka di hati orang lain tetap tertinggal." Kisah itu menggambarkan betapa besar kuasa kata-kata kita. Kata-kata bisa membangun atau menghancurkan, menghibur atau melukai. Karena itu, Amsal mengingatkan kita bahwa mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan akan memakai mulutnya untuk menyebarkan kebaikan, bukan kebohongan atau gosip. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, sayangnya di sekolah atau di media sosial seringkali kita lebih cepat memberi komentar negatif daripada memuji. Ada yang menjelekkan teman karena iri atau bergosip supaya terlihat lebih hebat. Padahal setiap kali kita melakukannya itu, kita sebenarnya sedang memaku pagar di hati orang lain. Tuhan ingin kita menggunakan mulut kita untuk memberkati orang lain. Saat kita belajar melihat kebaikan orang lain dan berani mengucapkannya, kita bukan hanya membuat mereka senang, tetapi juga melatih hati kita agar lebih rendah hati dan penuh kasih. Ingat, kita semua berharga,
bukan karena lebih hebat dari orang lain, tetapi karena Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Dia mengasihi kita semua sama besar. Karena itu, mulailah hari ini dengan memakai kata-kata untuk menguatkan, memuji dan menghibur. Saat teman kita sedih, ucapkan kalimat yang memberikan semangat. Saat kita melihat seseorang berbuat baik, katakan terima kasih atau keren ya. Kata-kata kecil itu bisa menjadi berkat besar. Mari kita bangun karakter untuk mengucapkan kata-kata yang menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, ajarlah kami untuk memakai mulut kami dengan benar. Tolong kami agar selalu berkata yang baik, membangun dan menguatkan orang lain. Jadikan kata-kata kami alat untuk membawa kasih-Mu dimanapun kami berada. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong dan memberkati, sehingga kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan ini, dan mampukan kami untuk berbagi cinta kasih Tuhan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa sembahyang kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.